Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu menggunakan aplikasi PHP-Red untuk membuat website alumni. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam pembuatan website alumni menggunakan PHP-Red ini sebenarnya contohnya sederhana saja. Jadi kedepannya teman-teman bisa mengembangkan seperti itu ya. Baiklah, kita akan bersama-sama belajar, saksikan tahapan bagaimana proses pembuatan website alumni menggunakan PHP-Red. Baik, terlebih dahulu silakan buka aplikasi PHP-Red Studio. Dalam hal ini saya menggunakan PHP-Red Studio Classic Edition ya. Nah, kemudian pilih button New Project untuk membuat project baru. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian buatlah nama projectnya. Sebagai contoh, saya akan memberi nama projectnya adalah Web Alumni. Seperti ini ya. Nah, untuk project location, karena exam saya terinstall di directory D, maka C ini harus saya ubah menjadi D. Nah, untuk teman-teman yang menginstal di directory C, project location-nya tidak perlu dirubah. Nah, kemudian untuk database-nya silakan teman-teman pilih select database ya. Yang ini kita pilih MySQL. Nah, kemudian kita akan membuat database baru karena ini project baru ya, jadi belum ada database-nya. Nah, pastikan teman-teman semua sudah mengaktifkan web servernya ya, baik itu Apache maupun MySQL-nya sudah aktif. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, pilih Create New Database untuk membuat database baru. Seperti ini, kita klik ya. Kemudian, buat nama database-nya. Di sini, saya akan memberi nama untuk database-nya adalah Alumni Database. Nah, setelah itu pilih tombol Create Database. Nah, silakan pilih OK untuk melanjutkan. Kemudian, tekan Create Project untuk membuat project baru. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel terlebih dahulu pada database yang kita buat. Silakan pilih OK. Untuk tabel yang pertama, di sini kita akan membuat nama tabelnya adalah tabel user ya. Kita buat saja user. Nah, kemudian untuk field yang pertama kita buat saja ID ini menjadi ID user ya. Nah, kemudian untuk tipe datanya integer, panjang karakternya kita gunakan yang sudah ada saja, 11 ya. Nah, kemudian untuk bagian auto increment-nya ini kita centang dan pastikan key tipenya adalah primary ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan buat field baru yaitu nama. Untuk nama ini tipe datanya varchar. Panjang karakternya boleh kita sesuaikan misalkan 35. Lalu setelah itu kita masukkan field baru misalkan JK. JK ini jenis kelamin ya. Nah, di sini kita buat dua saja ya, dua karakter saja yang boleh masuk, misalnya perempuan atau laki-laki ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memberi data baru atau field baru yaitu tahun lulus. Tahun lulus ya, seperti ini. Nah, ini kita beri data misalkan 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya jurusan ya. Ini jurusan. Tipe data untuk jurusan misalkan kita ambil 35 ya. Setelah jurusan kita masukkan email. Nah, untuk email ini kita gunakan yang sedikit lebih panjang ya, misalkan 50 karakter. Seperti itu. Nah, setelah email kita akan masukkan password atau sandi ya.
kita gunakan password saja ya. Nah, ini panjang karakternya kita gunakan misalkan 50 juga ya. Nah, setelah itu, setelah password, kita masukkan field nomor handphone ya. Kemudian kita tambahkan data alamat. Dan yang terakhir adalah kita tambahkan field pekerjaan saat ini. Nah, ini data akan kita gunakan sebagai registrasi ya untuk user ataupun alumni yang akan mendaftar pada sistem yang kita buat. Nah, jadi di bagian ini bisa kita sesuaikan ya, panjang karakter ataupun tipe datanya. Nomor handphone bisa kita sesuaikan, misalkan 15, alamat misalkan 35 atau 50 ya, biar dapat ditulis lengkap. Kemudian pekerjaan 35 seperti ini ya. Nah, pastikan kita sudah menentukan field data yang ada pada tabel user ini sudah sesuai seperti itu ya. Nama, tahun lulus, alamat, email, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan tambahkan tabel baru. Kita tambahkan di sini ya. Klik saja Add Table. Nah, di tabel yang kedua ini kita akan membuat nama tabelnya adalah jurusan. Nah, di sini di field yang pertama ini kita tambahkan ID jurusan. Nah, fungsi dari tabel ini untuk menyimpan data jurusan ya. Field yang kedua adalah jurusan, panjang karakternya kita buat saja 35 seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, ini kita akan gunakan untuk menyimpan galeri atau gambar ya. Galeri seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan field yang pertama adalah ID galeri ya. Setelah itu kita tambahkan foto, dan yang terakhir atau yang ketiga ya, fieldnya adalah keterangan atau deskripsi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 ya. Jadi panjang karakternya bisa teman-teman sesuaikan. Oke, kita tambahkan tabel baru lagi ya. Nah, untuk tabel baru yang ini kita tambahkan untuk menyimpan informasi ataupun pengumuman. Kita buat saja pengumuman ya, pengumuman seperti ini. ID pengumuman. Ini auto number, kemudian isi pengumuman ya. Misalkan lampiran fotonya misalkan ingin dilampirkan ya. Nah, seperti ini kita gunakan 3 data ini saja, nanti bisa ditambahkan. Nah, baik, tadi sebenarnya di bagian tabel user ada yang kurang ya. Nah, ini kurangnya adalah foto. Kita letakkan di sini saja ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, baik itu data user, jurusan, galeri, dan pengumuman. Selanjutnya kita pilih button atau tombol Save Change untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan perhatikan secara otomatis database dan tabel yang kita buat tergenerate otomatis ya. Dan bisa kita preview untuk melihat hasilnya ya. Kita cek di sini, klik button preview ini atau menu preview ini ya. Pilih yes. Apabila muncul jendela project publish complete seperti ini dapat kita tutup ataupun dapat kita alihkan ke browser ya untuk melihat hasil tampilan project yang kita buat. Nah, ini saya tutup saja ya. Saya akan lihat di aplikasi PHP Studio-nya saja. Nah, di sini kita perhatikan ada data user, kemudian ada data pengumuman,
kemudian ada data jurusan, dan juga ada data galeri. Nah, di sini kita akan susun menu ini ya, supaya terlihat lebih rapi ya. Nah, untuk bisa menyusun menu ini, silakan pilih menu yang ini ya, project menu. Klik. Kita akan susun, misalkan yang pertama adalah untuk user, setelah itu galeri ya, jurusan, kemudian pengumuman kita naikkan. Nah, kemudian kita akan meletakkan menu ini berada di samping ya, bukan berada di atas. Jadi silakan menu stylenya teman-teman rubah ke ini ya, lalu pilih OK. Nah, kemudian kita reload change ya untuk melihat perubahannya. Jadi nanti tampilan menunya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti atau menambahkan icon ya pada menu yang kita buat, dan juga mengganti tema tampilan project yang kita buat ini ya. Baik, kita akan mulai dari pergantian atau menambahkan icon terlebih dahulu. Kembali kita memilih project menu. Nah, di bagian home, silakan teman-teman pilih menu iconnya, klik pick ini ya, lalu cari icon yang namanya home. Nah, seperti ini. Oke. Lalu user, klik pick ya, kemudian cari icon yang namanya user. Nah, seperti ini. Kemudian galeri ya, kita cari atau kita sesuaikan yang sesuai dengan nama menu yang kita buat. Coba ya galeri. Tidak ada ya. Foto misalkan. Nah, ini ya, kita coba ini. Nah, kemudian pengumuman kita coba cari ya, misalkan info. Nah, ini kita pilih ya. Nah, lalu jurusan ini kita sesuaikan ya. Misalnya grup ya. Oke, ini kita pilih OK, lalu kita reload change ya untuk melihat perubahan. Nah, sekarang sudah ada menunya ya, sudah ada ikonnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengganti tema. Silakan pilih menu project tema ya, klik seperti ini saja. Di sini kita akan memilih salah satu tema yang disediakan ya. Ini banyak sekali, jadi silakan kita pilih sesuai dengan tema project yang kita buat ya. Misalkan saya akan memilih tema yang ini ya. Saya klik. Nah, untuk navbar variannya ini bisa kita sesuaikan apakah tetap dengan warna dark, light, secondary, primary ya. Saya gunakan yang dark ini saja. Nah, lalu pilih OK. Lalu kita pilih reload change untuk melihat perubahan yang ada. Nah, jadi nanti tampilannya akan berubah seperti ini ya. Kemudian untuk mempermudah proses penginputan, tampilan yang ada di aplikasi PHP Red ini akan saya pindahkan ke browser ya. Jadi seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan mengisi data user terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan isi data usernya. Kita pilih menu user, lalu pilih add new user. Nah, kemudian kita buat user yang pertama itu untuk admin ya. Kita buat saja di sini namanya admin ya. Nah, jenis kelaminnya seperti ini. Nanti ini kita akan buat otomatis. Jurusannya kita kosongkan saja. Nanti bagian jurusan juga kita buat otomatis ya. Nah, kemudian untuk email kita buat seperti ini saja. Passwordnya kita buat ya 123456 123456. Nah, seperti ini. Untuk nomor handphone dapat kita kosongkan. Alamat juga sama ya. Pekerjaan. Nah, kemudian foto ya kita masukkan. Kita ambil yang ini saja misalkan ya.
Kemudian kita pilih submit. Di sini kita tutup ya. Nah, perhatikan kita sudah memiliki satu data ya, dimana dalam hal ini data yang kita gunakan ini untuk admin. Nah, baik, supaya ketika halaman ini diakses, pengguna itu harus login terlebih dahulu. Nah, di pembahasan video yang pernah saya upload sebelumnya, saya juga pernah sampaikan bagaimana membuat form login. Namun pada kesempatan ini akan saya sampaikan kembali. Baik, kita ke halaman PHP-Red ya. Kemudian pilih Authentication bagian yang ini. Nah, kemudian tentukan tabel yang kita gunakan untuk data pengguna. Nah, jadi kita pilih tabel user sesuai dengan nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, perlu kita perhatikan di bagian ini ya. Untuk username fieldnya, di sini user yang digunakan untuk login ini menggunakan alamat email. Jadi silakan kita pilih email ya. Nah, kemudian password field kita pilih yang password saja. Nah, untuk user ID field kita pilih yang pertama yaitu ID user. Nah, email field tetap pilih yang email saja. Untuk profil foto tetap ya kita pilih yang foto. Nah, kemudian login mode-nya ini kita hanya memilih email only. Jadi hanya menggunakan email saja. Nah, kemudian di bagian ini kita perhatikan ya, allow user to register. Jadi kalau misalkan pengguna baru itu wajib register terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk auto login after registrant ini kita uncheck seperti ini ya. Nah, kita pilih di sini enable password reset dan administrator approve account. Jadi seseorang yang sudah melakukan register di halaman yang kita buat itu wajib di-approve oleh administrator. Apabila sudah di-approve, maka user atau pengguna baru tersebut dapat login ke dalam sistem. Nah, jadi pengaturannya seperti ini bisa diperhatikan ya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian halaman di PHP-Red-nya kita reload seperti ini. Dan kita perhatikan secara otomatis akan masuk ke halaman login. Nah, begitu juga di bagian browser ya. Ini juga akan masuk ke halaman login. Nah, kita akan masukkan user dan password yang sudah kita daftarkan sebelumnya, yaitu untuk admin, di mana emailnya itu adalah admin@gmail.com. Passwordnya itu tadi adalah 123456. Kemudian kita pilih login. Nah, perhatikan di sini your account is not active. Nah, yang artinya akun yang kita buat sebelumnya itu tidak aktif. Nah, sementara administratornya masih belum ada. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, kita dapat mengaktifkan secara manual langsung ke database-nya. Untuk dapat mengaktifkan secara manual, silakan teman-teman buka browsernya masing-masing ya. Kemudian masuk ke localhost, kemudian pilih phpMyAdmin ya. Atau langsung saja localhost /phpMyAdmin. Lalu cari nama database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nama database tersebut adalah alumni database ya. Nah, kemudian di bagian user kita klik tabel bagian user. Nah, kita perhatikan ya, di bagian user ini kita lihat strukturnya. Nah, di mana di dalam tabel yang kita buat sebelumnya ini hanya ada beberapa field ya. Ada ID user, nama, jenis kelamin, tahun lulus, jurusan, email, password, nomor handphone, alamat, pekerjaan saat ini, foto ya.
Nah, sementara untuk login session, email status, password expired, dan sebagainya ini tertambah secara otomatis ya, karena kita sudah mengatur di authentication ini. Nah, kita akan atur ya, supaya status daripada user yang kita buat ini bisa aktif. Dan nanti ketika satu user ini sudah aktif, user ini bertugas sebagai administrator untuk mengapprove setiap akun yang masuk. Nah, kita pilih ubah atau edit ya. Nah, perhatikan di bagian ini, di bagian account status, ini kan pending, kita ganti menjadi aktif. Seperti ini ya. Nah, lalu pilih kirim. Selanjutnya, di bagian browser yang sudah kita buka aplikasi project, ini kita refresh ya, kembali ke halaman login. Nah, lalu kita masukkan kembali email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, sekarang kita akan login ya. Pastikan kita sudah memasukkan email dan juga password sesuai dengan data yang kita tambahkan sebelumnya. Klik saja login. Dan kita dapat perhatikan ya, secara otomatis kita akan masuk ke halaman sistem. Nah, perhatikan ini ya, usernya sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan data jurusan ya, data jurusan. Nah, di sini kita akan tambahkan data jurusan terlebih dahulu. Nah, misalkan jurusan yang pertama kita akan buat misalkan IPA ya. Lalu IPS. Kemudian bahasa ya. Nah, jadi ada 3 jurusan seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian user ini kita perhatikan ya. Ketika kita menambahkan user baru atau pengguna baru, di bagian jurusan ini harus secara otomatis nanti bisa memilih IPA, IPS, dan bahasa ya, melalui pilihan combo book atau select seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan atur di halaman PHP Red-nya, pilih page, nah lalu di bagian user. Nah, kemudian kita ke halaman add page. Nah, di bagian jurusan ini silakan kita pilih select ya, bagian ini select. Nah, kemudian di bagian select data source-nya, ini bagian titik 3 ini kita klik seperti ini. Kemudian pilih data table. Nah, sumber data tabel yang kita pilih berdasarkan dari tabel jurusan. Nah, value field yang kita ambil adalah ID jurusan. Nah, value yang akan ditampilkan itu adalah jurusan. Kemudian kita pilih OK saja. Nah, kemudian untuk jenis kelamin, untuk jenis kelamin ini sebenarnya hampir sama seperti jurusan, namun untuk jenis kelamin ini kita tidak menggunakan tabel, namun select value-nya kita akan tambahkan secara manual. Nah, caranya seperti ini, klik JK atau jenis kelamin, kemudian pilih select, lalu data source-nya klik titik 3 ini. Nah, di sini kita akan membuat secara manual, jadi pilih saja enter value. Nah, yang pertama ini kita buat misalkan L ya, L itu laki-laki. Di sini labelnya kita buat laki. Oh sorry ya, terlalu besar. Nah, seperti ini saja. Kemudian P ini misalkan perempuan. Nah, jika sudah, selanjutnya pilih saja OK ya. Nah, kemudian pilih preview ya. Nah, kita ke halaman browser saja, kita refresh, dan teman-teman bisa perhatikan di halaman jenis kelaminnya. Nah, di sini sudah berubah laki-laki maupun perempuan.
Nah, kemudian untuk jurusan juga sama ya, IPA, IPS, dan bahasa juga ada. Nah, kemudian teman-teman juga perlu perhatikan di sini ada tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya kolom yang ada harus wajib diisi. Nah, sebagai contoh misalkan kita tidak mewajibkan untuk pengisian foto ya. Nah, ini dapat kita hilangkan melalui PHP Red-nya. Silakan pilih pick, kemudian masih di halaman add pick ya. Nah, misalkan foto. Nah, foto ini kita ke foto field properties. Nah, kemudian di bagian required ini true-nya silahkan kita pilih menjadi false saja. Nah, preview, kita ke browser ya. Di sini saya refresh. Nah, perhatikan fotonya tidak ada tanda bintang lagi seperti itu ya. Oke, ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu ya. Nah, kemudian di halaman admin ini akan kita tutup. Kita tutup seperti ini, kita logout. Nah, kemudian kita akan lakukan register ya. Sebagai contoh, saya sebagai pengguna baru, sebagai alumni. Nah, misalkan kita pilih register. Nah, misalkan saya akan memasukkan data, misalkan nama ya, misalkan Aldi. Nah, ini jenis kelaminnya tidak terlihat ya. Ini di halaman register. Nah, ini perlu kita perbaiki. Oke, kita kembali ke PHP Red, pilih page, kemudian pilih user. Nah, lalu kita cari halaman user register page. Nah, untuk JK-nya lakukan cara yang sama ya. Nah, di sini di bagian JK-nya atau jenis kelaminnya kita klik seperti ini. Lalu ke field properties-nya kita pilih select ya. Nah, kemudian ini kursornya kita geser ke atas. Nah, select data source-nya silahkan diklik titik 3 ini. Kita enter value saja, caranya sama seperti yang tadi ya, L ini untuk data laki-laki. Kemudian P ini untuk perempuan. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih OK. Lalu di bagian jurusan ini kita pilih select juga, data source-nya kita ambil, pilih dari data table. Jurusan, ID jurusan, field yang ditampilkan adalah jurusan. Lalu pilih OK. Kemudian selanjutnya pilih preview ya, untuk menampilkan perubahan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian kita beralih ke browser, dan di browser juga lakukan hal yang sama. Ini kita preview atau kita refresh halamannya. Dan perhatikan sekarang di bagian JK kita sudah dapat memilih laki-laki ataupun perempuan, dan untuk jurusan juga sama. Oke, sekarang kita akan tambahkan data baru ya, Aldi, misalkan jenis kelaminnya laki-laki, tahun lulusnya misalkan 2021, jurusan misalkan bahasa, emailnya misalkan kita buat seperti ini ya, aldi@gmail.com ya, Aldi misalkan 123, kemudian passwordnya 123456, konfirmasi 123456. Kemudian kita isi ke nomor handphonenya ya. Kemudian alamat ini kita isi saja. Kemudian pekerjaan saat ini misalkan swasta ya. Kemudian untuk foto, karena di halaman register diwajibkan, maka kita harus memasukkan fotonya terlebih dahulu. Tetapi ini bisa kita atur ya, supaya tidak wajib di upload. Nah, sebagai contoh saya akan gunakan yang ini saja. Kemudian pilih submit untuk melakukan proses register. Nah, kemudian kita perhatikan setelah kita melakukan pendaftaran dan ketika kita menekan tombol submit, kita langsung diarahkan ke halaman login.
Kita coba login ya, misalkan menggunakan aldi123@gmail.com ya. Passwordnya tadi adalah 123456. Kita login. Nah, kita perhatikan your account is not active. Nah, yang artinya akun kita ini sudah kita daftarkan namun belum aktif. Nah, untuk dapat mengaktifkan akun ini, kita harus login menggunakan akun administrator. Nah, caranya seperti ini. Silahkan ke halaman PHP-Red-nya ya, atau gunakan browser yang lain. Di sini saya akan reload change saja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan akun admin, kemudian saya akan pilih user ya. Nah, di sini kita perhatikan Aldi sudah mendaftar ya, dan statusnya di sini akunnya adalah pending. Nah, di sini tinggal kita approve saja dengan menekan button edit record. Nah, di bagian pending ini kita rubah menjadi aktif. Selain aktif, kita juga dapat melakukan block terhadap akun yang mendaftar di sistem alumni ini. Kita aktifkan ya. Kemudian pilih update. Nah, sekarang status akun Aldi sudah aktif. Nah, di sini kita akan ke browser saja ya. Kemudian ini kita refresh dulu. Kita masukkan tadi Aldi ya. Aldi 123, passwordnya 123456. Sekarang kita pilih login. Nah, perhatikan Aldi sudah dapat masuk ke halaman sistem alumni. Nah, namun di sini kita belum mengatur batasan user dan juga administrator. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Aldi dapat mengakses data user, kemudian dapat membuka menu yang lain ya, seperti pengumuman, jurusan, dan sebagainya. Kemudian Aldi juga dapat menambahkan data. Nah, seperti ini. Nah, harusnya kita memberikan batasan antara user dan juga administrator. Nah, untuk bisa memberikan batasan ini, langkahnya dapat kita atur di aplikasi PHP-Red. Nah, caranya seperti ini. Nah, silakan kita pilih di Rules and Permission di bagian yang ini ya. Nah, di sini kita gunakan yang dynamic rule permission saja. Nah, di sini sudah ada administrator ya. Nah, kita perhatikan untuk administrator. Perhatikan ini ya, untuk administrator memiliki akses penuh terhadap sistem. Nah, untuk user kita perhatikan ya, ini belum kita atur. Nah, di sini user dapat melihat yang pertama list dan juga view gallery. Nah, ini boleh. Nah, kemudian untuk menambahkan dan juga menghapus, user tidak memiliki kapasitas ya. Nah, kemudian jurusan ini tidak perlu ditampilkan untuk user ya. Nah, pengumuman, user boleh melihat list dan juga pengumuman ya. Nah, kemudian untuk user ya, untuk bagian user, di sini user tidak dapat menambahkan ataupun menghapus data user yang ada di dalam sistem. Nah, jadi kita berikan batasan untuk user biasa seperti ini saja. Nah, lalu kita pilih OK. Kemudian ini kita reload change seperti ini ya. Nah, sama di halaman browser kita reload change. Dan kita perhatikan di sini muncul kode error ya, di mana user role ID di htdocs web alumninya di bagian konfigurasinya itu terdeteksi error. Nah, kenapa di sini terdeteksi error? Karena kita sudah membuat
rule and permission secara otomatis. Nah, jadi kita belum menentukan rule untuk masing-masing user, baik itu administrator maupun user biasa. Nah, karena kita sudah terlebih dahulu membuat user, maka rule itu harus kita tambahkan secara manual. Nah, caranya sama seperti kita mengaktifkan akun pertama kali untuk administrator tadi ya. Nah, kita ke halaman atau ke database alumni ya. Nah, di sini kita perhatikan di bagian user, kita lihat strukturnya terlebih dahulu supaya maksud saya bisa dipahami. Nah, kita perhatikan kalau yang awalnya itu ada 16 field, sekarang bertambah ya menjadi 17 field. Nah, ini tergenerate otomatis ketika kita menambahkan rule and permission. Nah, di sini kita harus atur siapa yang menjadi administrator, siapa yang menjadi user biasa. Oke, kita browse saja. Kita akan pilih semuanya ya, lalu pilih ubah. Nah, untuk admin di sini rule-nya masih 0. Nah, biasanya rule untuk admin itu dia 1 ya, karena dia seorang administrator. Nah, kemudian untuk user biasa ini kita buat 2 saja. Nah, setelah itu tekan tombol kirim. Nah, sekarang datanya sudah berubah. Oke, ini kita akan refresh. Namun ini harus kita kembali ke halaman awal ya, karena tidak bisa langsung bekerja. Nah, ini kita logout dulu. Kita coba login ya dengan akun Aldi tadi ya. 1 2 3 4 5 6. Kita login. Nah, perhatikan sudah tidak ada pesan errornya ya. Jadi Aldi hanya bisa melihat data galeri dan pengumuman yang diinput oleh admin. Nah, ini juga kita logout dulu untuk administratornya. Kita coba ya, admin@gmail.com ya, passwordnya 123456. Kita login. Nah, admin memiliki akses penuh ya terhadap sistem yang ada. Kita coba masukkan pengumuman ya, satu saja. Nah, misalkan rapat alumni ya. Nah, misalkan kita tambahkan fotonya ya. Tambahkan foto untuk ini aja ya, untuk pelengkap seperti ini. Nah, lalu perhatikan ini ya, ini fotonya tidak tampil. Nah, cara mengaktifkan, pilih page. Tadi di pengumuman ya, list page. Nah, ini foto yang awalnya di field propertiesnya plain text, ini kita ubah menjadi image. Nah, kita preview kembali. Nah, sekarang fotonya udah muncul. Oke, kita ke halaman user biasa ya. Kita refresh. Nah, ini juga sudah muncul, tidak ada tombol hapus ya, hanya ada tombol view data saja seperti ini. Ini yang dapat dilakukan oleh user ya. Nah, kemudian untuk membatasi hak user yang lain, sebagai contoh di bagian menu pojok kiri atas ini, kita dapat lihat di sini di bagian my account-nya. Misalkan si Aldi ini akan melakukan perubahan terhadap data yang ada. Misalkan dia akan mengedit akunnya ya. Nah, kita perhatikan validasi untuk akun status ini terbaca ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali ya apabila misalkan user ID-nya diubah menjadi administrator. Nah, ini harus kita lakukan validasi pada bagian edit account ini ya. Nah, caranya seperti ini. Silakan kembali ke halaman PHP Red. Nah, di sini kita pilih page ya. Nah, di bagian account edit page ini, nah di bagian status ini ya, di bagian account status.
Nah, ini kita pilih none saja. Nah, kemudian default value-nya kita pilih aktif. Nah, kemudian untuk user role ID, ini kita lakukan hal yang sama, ini kita pilih none. Nah, default value-nya ini kan banyak ya pilihannya di sini, tapi kita pilih saja 2. Nah, kenapa 2? Karena 2 ini statusnya itu untuk user. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian di bagian user register page, nah ini ada akun status dan juga user role ID. Nah, untuk akun status ini kita pilih pending ya. Untuk bagian akun status fieldnya ini known, ini pilih pending. Ini jangan sampai dirubah ya. Nah, kemudian untuk user role ID, nah ini kita pilih known saja, lalu role ID-nya ini kita hapus saja dan kita ganti menjadi 2. Nanti akan secara otomatis yang mendaftar akan menjadi user biasa. Seperti itu ya. Oke, kita pilih preview. Nah, kemudian kita ke halaman user ya. Kita pilih my account, lalu pilih edit account. Nah, perhatikan di bagian ini sudah tidak terlihat lagi ya account status dan user role ID-nya. Jadi konsep datanya sudah aman. Nah, jadi mereka user biasa tidak dapat melakukan perubahan role ID untuk dirinya sendiri. Hanya admin yang dapat melakukan hal tersebut. Nah, kita perhatikan di halaman admin ya. Misalnya untuk user seperti ini. Kita reload change. Nah, ini bisa dirubah ya. Nah, aktif ataupun pending ini di halaman admin. Ini juga sama. Nah, ini juga sama ya. Munculnya dari sini. Tinggal dirubah saja apakah dia sebagai user biasa atau administrator. Nah, bisa diedit seperti ini ya. Nah, di halaman edit juga tidak terlihat, namun di halaman list page-nya dapat kita lakukan perubahan seperti itu. Nah, ini kita atur ya untuk add page ini ya, role ID-nya. Oh, ini sudah sesuai ya, kita pilih 2. Nanti yang kita daftarkan akan secara otomatis menjadi user biasa. Oke, seperti itu ya. Ini kita preview dulu. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan atau melakukan register ya untuk user baru. Untuk Aldi ini kita tutup saja, kita logout. Kita akan register ya. Misalkan registernya itu misalkan namanya Susi ya. @gmail.com. Oh, sorry ya, ini untuk nama. Nah, seperti ini. Dia perempuan, tahun lulusnya 2021, jurusan IPA ya. Nah, emailnya baru yang ini. Passwordnya 123456 sama 123456. Nah, untuk nomor handphone ini dapat dikosongkan. Alamat juga sama ya, dapat dikosongkan. Pekerjaan saat ini juga dapat dikosongkan atau kita buat strip ya, karena ini wajib ya, makanya kita buat strip. Nanti pengaturannya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, untuk foto kita masukkan saja. Misalnya kita gunakan yang ini. Nah, dan kita perhatikan untuk akun status dan juga role ID-nya tidak aktif di sini ya. Nah, ingat susi@gmail.com, kita submit. Oke, sekarang kita akan coba login dengan akun Susi ya. Passwordnya 123456. Nah, statusnya sama, is not active ya, yang artinya admin harus mengapprove akun yang sudah mendaftar. Oke, kita ke halaman admin. Ini Susi, statusnya pending, ini dapat kita rubah menjadi aktif. Sorry ya,
aktif. Nah, kemudian klik tanda betul ini. Nah, sekarang sudah aktif. Oke, kita akan coba login ya menggunakan akun Susi 1 2 3 4 5 6. Oke, sekarang berhasil ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan background gambar ya di halaman awal atau di halaman login di web alumni ini. Oke, caranya sama seperti yang pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Kita ke halaman PHP-Red ya atau aplikasi PHP-Red. Kemudian pilih Page Design, nanti kita akan tambahkan backgroundnya di sini. Nah, pastikan teman-teman sudah mendownload atau mempersiapkan gambarnya terlebih dahulu. Nah, letakkan gambar tersebut di dalam folder project kita ya, yaitu di folder asset. Kemudian pilih folder image. Nah, letakkan gambarnya di sini. Sebagai contoh, di sini saya sudah memasukkan gambar ini ya, bgalumni.jpg ya. Nah, kemudian kita ke PHP-Red, lalu pilih Page Design, pastikan untuk select page-nya kita memilih index. Nah, kemudian tambahkan custom view. Ini kita drag seperti ini. Kita letakkan di bawah call MD8 ini. Nah, perhatikan untuk call yang baru kita tambahkan atau custom view yang baru kita tambahkan itu berada di bawah. Nah, ini kita letakkan di atas seperti ini, klik kanan, pilih move up. Nah, ini yang bawah ini adalah yang awalnya, yang di atas ini adalah custom view yang sudah kita tambahkan. Oke, kita langsung saja menambahkan backgroundnya. Pilih component properties, klik titik 3 ini ya. Nah, lalu kita buat source code sebagai berikut ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini hampir sama. Di sini kita panggil gambar yang sudah kita simpan di directory asset image bgalumni.jpg ya. Backgroundnya not pengulangan sebagai cover ya. Nah, kemudian kita pilih OK. Lalu kita pilih preview. Nah, perhatikan sekarang gambarnya sudah muncul. Oke, kita ke browser ya. Ini kita logout. Nah, ini juga sama ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Bagaimana membuat aplikasi website untuk alumni menggunakan PHP-Red ya. Nah, aplikasi ini sebenarnya sangat sederhana. Silakan teman-teman dapat kembangkan sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar pada video ini. Terima kasih.